Cerita dibuka dengan suasana sebuah kereta yang baru saja meninggalkan stasiun. Kereta ini ternyata merupakan keberangkat terakhir malam itu. Di dalamnya, kita diperkenalkan pada tokoh utama yang bernama Lewis yang sedang berpergian bersama putranya yang bernama Meg. Lewis sendiri adalah seorang ayah tunggal. Sejak istrinya meninggal, ia harus membesarkan anaknya seorang diri. Perjalanan mereka kali ini berhubungan dengan pekerjaan Lewis sebagai seorang dokter. Ketika sedang bercengkrama dengan Max, tiba-tiba telepon Lewis berdering. Suasana gerbong cukup ramai oleh sekumpulan remaja yang berisik, sehingga Lewis kesulitan menerima panggilan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke ruangan kondektur agar lebih tenang, lalu mulai membicarakan urusan pekerjaannya sebagai dokter. Hang on a sec. Do you not mind keeping it down? I'm on the phone. Just raining drunks, teenagers in tears, and nurses doubling. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Sarah menghampiri Meg. Usut punya usut bahwa Sarah memang menyukai anak-anak kecil. Pertemuan pertama mereka pun berlangsung cukup canggung ketika kopi yang dibawanya tumpah karena ulahnya Meg. Results. Don't wait for the blood results. Just get them to the scan. Melihat hal itu, Lewis segera minta maaf kepada Sarah, merasa bersalah karena mantelnya terkena tumpahan kopi. Namun, Sarah menanggapinya dengan senyuman yang ramah, lalu memilih duduk di samping Lewis. Listen, can I pay for the cleaning or you sit down? Don't move. Obrolan ringan terjadi. Sarah sempat menyinggung pembicaraan Lewis di telepon tadi, sehingga ia tahu bahwa Lewis berprofesi sebagai dokter. Dengan polos, Meg menambahkan bahwa ayahnya adalah dokter yang sangat hebat, bahkan bisa mengetahui kondisi seseorang hanya dengan melihat sekilas saja. He's a really good doctor. You can tell what's wrong with people just by looking at them. Sementara itu, seorang nenek tua yang duduk di depan Sarah mulai merasa terganggu dengan keributan para penumpang yang ada di gerbong. Kesal, ia melempar koran yang tadi sedang ia baca. Sementara itu, Max yang mulai bosan, ia mencoba mengintip ke kursi belakang. Di sana ia melihat seorang pria di tengah memainkan rokok di tangannya. Lewis segera memperingatkan Meg untuk tidak terlalu dekat dengan pintu kereta karena itu berbahaya. Tak lama kemudian, seorang kondektur mendekati pria perokok itu. Ia bernama Jen. Karena melanggar aturan dengan merokok di dalam kereta, kondektur menegaskan bahwa ia akan diturunkan di stasiun berikutnya jika tidak segera mematikan rokok itu. Tiba-tiba seorang penumpang lain ikut campur dan memberikan peringatan terhadap Jen. Namun bukannya patuh, Jen justru marah dan bertingkah kasar. Meski begitu, akhirnya ia terpaksa membuang rokoknya dari jendela kereta. Lalu ia langsung pergi menuju ke gerbong lain dengan kesal. Didn't buy ticket. Tak lama setelah itu, Meg yang sedang asik bermain dengan mainan dinosaurusnya tanpa sengaja membuka pintu di sebelah kursinya. Untung saja ia tidak sampai terjatuh, namun kejadian itu terasa seperti pertanda buruk. Saat kemudian, kondektur datang untuk memeriksa tiket sekaligus memberi saran agar Max duduk menjauh dari pintu demi keselamatannya. Lewis tampak kesal sebab sebelumnya ia sudah memperingatkan Meg untuk tidak bermain-main di dekat pintu. Beberapa saat berselang, kereta berhenti di salah satu stasiun. Namun Lewis dan Max tidak turun karena tujuan mereka masih jauh. Anehnya, Sarah tiba-tiba menghilang dari sisi Lewis tanpa pamit. Dalam momen itu, Lewis sempat memperhatikan seorang penumpang yang membawa helm hitam. Raut wajah pria itu tampaknya tegang dan penuh kecemasan. Sementara itu, Sarah kembali menghampiri Lewis. Rupanya ia hanya keluar sebentar untuk membeli minuman.
Dari pertemuan itu, hubungan Lewis dan Sarah semakin akrab. Sarah bahkan memberikan nomor teleponnya kepada Lewis. Kemudian ia menyarankan agar Lewis beristirahat sejenak karena malam panjang menantinya di rumah sakit. Well, you get some rest, Lewis. I'll wake you before Tunbridge. Selama dari itu, Lewis pun tertidur dengan pulas, hingga akhirnya ia terbangun oleh suara gesekan dari roda kereta. Tak lama kemudian, kereta mendadak berhenti. Hal itu membuat Lewis sangat heran sebab pemberhentian itu bukannya di stasiun resmi. Situasi semakin janggal ketika ia sempat melihat seseorang tergeletak di luar kereta. Rasa penasaran dan naluri sebagai dokter membuat Lewis ingin menolong. Ia segera menitipkan Meg kepada Sarah. Namun saat ia mengetuk pintu ruang kondektur, tak ada seorang pun yang keluar. Keadaan di dalam kereta juga terasa aneh. Hanya tersisa beberapa penumpang saja. Bahkan seorang pengacara yang berada di ruang VIP yang bernama Peter tampak bersikap cuek. Ia menyarankan Lewis untuk tidak turun dan cukup menelpon ambulans saja. Bagi Lewis, sikap Peter masih bisa dimaklumi karena orang-orang belum tahu dirinya seorang dokter. Kemudian Lewis benar-benar menelpon rumah sakit untuk melaporkan keadaan tersebut, lalu kembali ke gerbong tempat semulanya. Di sana ia mendapati Meg sudah bangun dan asik tertawa bermain bersama Sarah. Anehnya kereta tetap melaju dan malah melewati stasiun yang seharusnya menjadi tujuan mereka. Hal ini membuat Lewis semakin bingung. Seorang wanita dari ruang VIP bernama Ella, ia menawarkan Meg dan juga Sarah untuk menunggu di ruangannya saja. Lewis yang semakin curiga memilih berjalan menuju gerbong paling depan untuk menemui masinis. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang seharusnya menghubungkan penumpang dengan masinis. Namun saat ia mencoba berbicara, suara yang menjawab bukanlah masinis, melainkan seorang penumpang lain. Lebih mengejutkan lagi, orang itu tidak menjawab pertanyaan Lewis, malah balik bertanya berapa orang yang masih tersisa di kereta. Sejak saat itu, Lewis mulai panik. Lewis terus berusaha menghubungi masinis atau siapa saja yang bisa menghentikan kereta. Di tengah-tengah usahanya, Peter datang menghampiri karena merasa terganggu dengan kepanikan Lewis. Mereka lalu mencoba membuka pintu ruang kondektur, namun pintunya sudah terkunci rapat. This isn't funny! Beberapa saat kemudian, Peter menyadari bahwa kereta benar-benar melewati stasiun tujuannya. Saat itu rasa panik akhirnya juga merambat kepadanya. Kemudian Jane pun datang. Awalnya ia terlihat santai, namun setelah melihat Lewis dan Peter saling berusaha menarik tuas rem darurat di tiap gerbong tanpa hasil, barulah ia sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan kereta ini. Mereka kemudian sepakat mencoba masuk ke ruangan kondektur. Anehnya ketika Jane mencoba membuka pintu itu ternyata tidak terkunci sama sekali. Rupanya Lewis yang sudah dikuasai rasa panik sampai tidak menyadari hal tersebut. Begitu masuk ke ruangan kondektur bagian belakang, suasana gelap menyelimuti ruangan itu. Semua orang, Lewis, Peter, Jane, dan juga Sarah, saling kebingungan karena tak ada yang benar-benar mengerti bagaimana cara menghentikan kereta. Saat diperiksa lebih jauh, barulah diketahui bahwa kereta ini menggunakan bahan bakar diesel, yang itu artinya meskipun mesin mati, kereta akan tetap melaju tanpa henti. Tak lama kemudian mereka menemukan tuas rem tangan yang biasanya dipakai masinis saat kereta berhenti di stasiun. Begitu diputar, kereta sempat melambat. Namun seseorang yang membajak kereta tiba-tiba menaikkan kembali kecepatannya. Rem darurat itu terpaksa melawan mesin yang jauh lebih kuat, hingga akhirnya asap pun memenuhi ruang kondektur. Peter khawatir akan terjadi ledakan, segera memerintahkan Lewis dan Jane untuk melepaskan rem tersebut.
Saat itu, laju kereta sudah sangat cepat, bahkan mencapai 160 km per jam. Ella lalu mengingatkan bahwa jalur rem ini berakhir di ujung lintasan. Jika kereta tidak berhenti, tabrakan besar dan ledakan pasti terjadi. Situasi makin gawat karena di depan jalur terdapat lintasan, tempat rel bertemu dengan jalan raya. Jika palang tidak segera ditutup tepat waktu, kemungkinan besar akan terjadi tabrakan beruntun antara kereta, kendaraan, dan juga orang-orang yang lewat. Menyadari hal itu, Lewis berusaha memperingatkan petugas palang dari jendela agar menutup semua perlintasan sampai ke ujung rel. Hey, hey! Close the crossing! Hey! Beruntung, Lewis, Sarah, dan juga Meg selamat dari benturan itu. Namun tidak dengan Ella, tubuhnya melamat dan wajahnya sudah pucat. Tanpa berpikir panjang, Lewis pun langsung bertindak sebagai seorang dokter untuk menolongnya. Sarah berusaha mencari obat-obatan di dalam tasnya Ella, namun tak ada satupun yang bisa digunakan. Lewis pun terus memberikan pertolongan darurat. Setelah sekitar 10 menit berusaha, akhirnya Ella dinyatakan meninggal dunia. Seluruh penumpang yang ada di situ terdiam beberapa saat, suasana mendadak hening. Namun, Chen segera memecahkan keheningan itu. Ia menegaskan bahwa mereka harus tetap fokus mencari cara untuk menghentikan kereta. Lewis setuju. Bersama Jen, ia mencoba mendobrak pintu kondektor yang berada di bagian depan. Usaha itu tidak mudah, mereka harus mencoba berkali-kali hingga akhirnya Lewis berhasil memecahkan kaca pintu dan bisa masuk. Begitu berhasil menerobos, Lewis sangat terkejut melihat pemandangan mengerikan. Salah satu kondektor ditemukan sudah tak bernyawa lagi. Dari situ, ia sadar siapa sosok sebenarnya yang mengendalikan kereta dengan kecepatan gila. Seorang pria yang jelas berniat mengakhiri hidupnya dengan menyeret seluruh penumpang ke dalam malapetaka. Lewis kemudian berusaha mendobrak pintu ruang kemudi, tetapi dari dalam si pria gila itu justru dengan sengaja membunyikan klakson kereta, seolah mengejeknya. Dua kali Lewis mencoba, namun pintu tetap tak bisa dipecahkan. Akhirnya Chen menarik keluar agar tidak menghabiskan tenaga sia-sia. Mereka pun berkumpul kembali, Lewis, Sarah, Chen, dan juga Peter, untuk berdiskusi bagaimana caranya setidaknya bisa memperlambat laju kereta. Di tengah percakapan itu, Peter sempat menceritakan bahwa pernah ada kejadian serupa, di mana seorang mengambil alih kereta untuk bunuh diri bersama para penumpang. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk mencari buku panduan tentang cara menghentikan kereta. Dari situ diketahui ada beberapa metode. Cara yang dianggap paling aman adalah melepaskan sambungan antara gerbong dengan lokomotif. Namun sayangnya kereta ini dirancang dengan sistem sambungan yang hanya bisa dilepaskan dari luar, bukannya dari dalam gerbong. Jen dan Peter sempat terlibat perdebatan kecil. Tak ada yang berani keluar untuk melepaskan sambungan-sambungan gerbong karena resikonya terlalu sangat besar. Peter lalu mengatakan bahwa si masinis gila pasti akan memperlambat kereta ketika melewati jalur yang rusak. Alasannya sederhana, orang itu tidak ingin mati di tengah perjalanan, melainkan benar-benar di ujung rel agar tragedinya bisa menjadi berita dan viral di mana-mana. Setelah menunggu beberapa saat, tibalah Chen akhirnya mengalah dan memutuskan dirinya sendiri yang akan keluar. Ia pun mencoba merayap ke bagian luar gerbong untuk mencapai sambungan gerbong. Namun posisi sambungan ternyata cukup jauh, ditambah tekanan udara yang membuatnya sulit menjaga keseimbangannya. Jen nyaris saja terjatuh sampai akhirnya Lewis dengan sikap menariknya kembali masuk ke dalam kereta. Masalah lain segera muncul, kereta akan melintasi sebuah terowongan yang sangat sempit. Beruntung ia masih bisa selamat meski kondisinya lemah.
Beberapa saat kemudian, Chen mencoba menenangkan diri sambil menyalakan rokok. Tiba-tiba kereta mendadak berhenti, namun lagi-lagi posisinya justru di dalam terowongan yang sangat sempit, sehingga pintu hanya bisa terbuka selebar tubuh anak kecil. Hal itu membuat Lewis berpikir keras. Ia sempat memutuskan untuk menyuruh Meg turun lebih dulu agar bisa keluar dari kereta melalui celah sempit itu. Namun, Max menolak. Ia tidak mau meninggalkan ayahnya sendirian. Lewis terus membujuk hingga Meg akhirnya menangis. Situasi menjadi penuh drama terlihat ketika Lewis melihat Sarah yang ikut meneteskan air mata. Momen itu membuat Lewis mengurungkan niatnya. Ia tidak sanggup membiarkan Meg turun seorang diri. Tak lama setelah Lewis menggendong Meg, kereta kembali melaju kencang. Lewis hanya bisa terdiam seolah tersadar kerasnya kenyataan. Meski begitu, ia tidak kehilangan akal. Ia mencoba membakar beberapa pakaian yang mereka bawa tepat di bagian sambungan gerbong. Dengan bantuan alkohol dan korek api, usahanya kini berhasil. Penutup sambungan pun terbuka, memberi sedikit harapan bagi mereka untuk bisa melepaskan diri dari gerbong depan. Namun ketika hendak memutuskan sambungan, besi yang Lewis pegang masih panas akibat ledakan sebelumnya. Untungnya Peter membantunya dengan menggunakan tongkat. Hingga pada akhirnya usaha itu berhasil. Gerbong mereka akhirnya terlepas. Sayangnya kereta tiba-tiba terguncang hebat hingga membuat Peter terjatuh ke bawah dan ia meninggal dunia. Sementara itu, Lewis masih terjebak di gerbong depan. Saat hendak meloncat, penyakit lututnya kambuh dan membuatnya tak mampu bergerak lagi. Ia lalu menyuruh Jen dan Sarah untuk menarik tuas di ruang kondektur agar bisa memperlambat laju gerbong. Beruntung Jen dan Sarah berhasil memperlambatnya. Lewis pun menghitung detik demi detik, mengumpulkan keberanian terakhir untuk melompat. Tepat ketika kereta yang dikendalikan pria gila itu meledak, Lewis berhasil melompat keluar. Ia sempat pingsan di tengah rel, namun segera dihampiri oleh Sarah, Max, dan juga Jen. Di akhir cerita, kereta yang dikemudikan si pria gila tampak hancur dalam ledakan itu. Sementara itu, Lewis terbangun di pangkuan Sarah dan juga Max. Mereka bertiga bersama Jen akhirnya tertawa lega setelah melewati kejadian gila yang nyaris merenggut nyawa mereka. Dan akhirnya, filmnya rampung.